Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Mari kita mulai kuliah pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang larangan, ya. Ada suatu hadis yang menyatakan bahwa bertani itu dilarang, ya. Misalnya di dalam Sahih Al-Bukhari bab Al-Muzara'ah dari Abu Umamah Al-Bahili, ya, ketika menyaksikan sebuah alat pembajak tanah, dia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yaitu la yadkhulu hadza baita qaumin illa adkhalahu Allahu adzulla. La yadkhulu hadza baita qaumin, tidak akan masuk alat ini, yaitu alat bajak yang digunakan untuk membajak tanah ke rumah suatu kaum, baita qaumin illa adkhalahu Allahu adzulla, kecuali Allah memasukkan kehinaan ke dalam rumah tersebut. Jadi dalam hadis ini ada asbabul wurud, ya, dari Abu Umamah Al-Bahili, ya, bahwa hadis ini terkait dengan alat pembajak tanah, ya. Jadi secara lahiriah hadis ini melarang, ya, atau Rasulullah tidak menyukai pekerjaan bertani, ya. Karena apa? Ya, karena ini nanti dia akan mendapatkan kehinaan dari Allah. Tapi di dalam realitas historis, di dalam asbabul wurud yang am, ya, diketahui bahwa pekerjaan kaum Ansor, orang-orang yang menolong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Madinah, ini ternyata banyak di bidang pertanian dan perkebunan. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak pernah memerintahkan mereka, kaum Ansor, untuk meninggalkan bertani dan berkebun. Bahkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu juga banyak menjelaskan tentang hukum-hukum pertanian, ya, pengairan, ya, kemudian ihya'ul mawat, menghidupkan tanah yang tidak dikelola, dan hal-hal lainnya yang itu banyak terkait dengan pertanian, ya. Bahkan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ya, ada hadis ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an, ya, tidak ada seorang muslim yang menanam suatu pohon atau tanaman, aw yazra'u zar'an, ya, atau menanam, ya, bertani, ya, yazra'u zar'an, ya, menanam apapun, fayakunu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun, kemudian buahnya, ya, atau tanamannya dimakan burung atau manusia atau hewan, illa kana lahu bihi shadaqah, kecuali hal tersebut, ya, menjadi sedekah, ya. Hadis lain juga seperti itu, ya. Jadi misalnya mamin muslimin yagrisu gharsan illa kana illa makana ukila minhu lahu shadaqatun wa ma surika minhu lahu shadaqatun wa ma akala sab'u minhu fahuwa lahu shadaqatun wa ma akalat at-tayru fahuwa lahu shadaqah wa ma yarza'uhu ahadun, ya, illa kana lahu shadaqah. Jadi jika ada seseorang menanam tanaman, ya, atau bertani, kemudian dicuri, dimakan burung, ya, diambil orang lain, kemudian ya,
diambil manfaat atau diambil barangnya ya, kecuali itu menjadi sedekah bagi penanam ya. Nah, ini seakan-akan ada dua hadis yang bertentangan ya. Itu. Jadi hadis yang pertama yang berkaitan dengan ya ketidaksukaan atau larangan Rasulullah terhadap alat pertanian ya, yang kedua itu malah hadis Rasulullah menunjukkan perintah untuk bertani ya. Bahkan di dalam Al-Adab Al-Mufrad ya, Al-Bukhari meriwayatkan in qamatis sa'atu wa fi yadi ahadikum fasilatun ya, ketika seandainya datang kiamat dan seorang dari kalian mempunyai bibit tanaman, fa in istata'a alla taquma ya, jika masih ada kesempatan ya sebelum kiamat itu hatta yaghrisaha falyaghrisha, maka hendaklah ia menanam bibit tersebut. Jadi ini tanaman-tanaman ya, menanam sesuatu ya, bertani dan lain sebagainya, ini juga tujuan dan manfaatnya sangat banyak ya bagi penanam atau orang-orang lain yang sesudahnya ya. Misalnya menanam jati itu kan puluhan tahun ya, kalau yang menanam tidak menikmati maka anak atau cucunya yang akan menikmati. Kemudian serapan oksigen, serapan karbon dioksida dan juga tanaman yang mengeluarkan oksigen itu juga bermanfaat bagi orang lain. Nah, terkait hadis ini maka Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari mengatakan bahwa larangan ketidaksukaan Rasulullah SAW terhadap alat pembajak tanah itu ya apabila disibukkan ya dengan bajak tanah tersebut ya. Ketika sudah sibuk maka ia mengabaikan perintah-perintah agama, misalnya tidak mau jihad ya, tidak memperhatikan waktu sholat ya, tidak mau berpuasa dan lain sebagainya, atau ya melampaui batas dalam penggunaannya ya. Jadi ya tidak digunakan untuk semestinya ya, untuk kemudian untuk merusak tanaman orang lain atau misalnya untuk mengganggu orang lain. Nah, ini nanti yang tidak disukai, yang akan menjadikan kehinaan bagi orang yang punya alat bajak tanah tersebut. Nah, jadi la yadkhulu hadza baita qaumin illa adkhalahu Allahu adzulla. Itu. Ya, jadi hadis ini ya, ini ternyata terkait dengan hadis-hadis yang lain ya. Jadi satu hadis tidak terlepas dengan hadis yang lain, tidak terlepas dari konteks dan situasi yang ada pada waktu tersebut. Kemudian juga harus difahami asbabul wurud dan juga harus diketahui ya hadis tersebut secara komprehensif ya, secara menyeluruh ya. Kalau hanya satu saja nanti tidak terkait dengan yang lainnya, sehingga nanti hadis-hadis yang ada dapat dipahami pesan-pesannya dengan baik dan benar ya. Jadi memahami makna hadis itu menjadi tepat ya, dengan memperhatikan tadi ya, hal-hal yang terkait itu. Jadi ini nantinya tidak bisa kemudian ya orang hadis ini kemudian ya tidak bisa digunakan untuk orang-orang ya yang punya bajak, kemudian ya ini ada hadisnya bahwa Rasulullah tidak suka atau Allah tidak suka kepada orang yang punya alat bajak, itu tidak bisa ya. Jadi harus sesuai dengan tujuan dari hadis tersebut gitu. Nah, itu kira-kira tentang hadis ya alat pembajak tanah ya.
yang tidak disukai oleh Rasulullah. Demikian kuliah pada siang hari ini. Apabila ada pertanyaan ya silahkan disampaikan langsung ya, silahkan bertanya kepada saya, nanti akan saya jawab dengan sebaik mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.